dari hutan masuk kota. Etaro. Oleh karena itu, NIT jangan pikir hal-hal yang lain, tetapi negara berikan satu petunjuk untuk kita berarti ya. WAM, Orom, silakan. Pak Kepala Pertanian sudah sampaikan, sekarang tidak boleh bawa proposal ke sana, tapi ada yang masuk informasi, dinas harus turun sampai di lapangan. Benar atau tidak? Kalau benar, itu yang kita dorong dengan cara apapun. Edargo. Jadi NIT pemerintah perintahkan hari atasanen khusus Papua Pegunungan Jabu harus syukur sama urukonan untuk terima kasih ke Sekretno. 5 distrik saya lihat sudah mulai luar biasa. Karena itu kita tarik kembali kita punya budaya yang dulu. Nenek di sini nesasi Jabuk Curugulin, wam wadu kat saya helak, sokuen langsung Jabuk Curugat Sonetno hilang, tidak bisa. Kita harus kembali. Saya harus sampai masuk di lapangan, sampai di kebun, saya tanam romi, itu saya puas, berarti betul masyarakatnya dukung saya. Tadi tawar saya, Pak, ini hujan begini ya, ini harus dari sini saja naik, Pak, bicara saja di sini. Wah, itu berarti saya bukan orang Gali. Itu biar situasi apapun saya harus lapangan, dan saya puas. Jadi pencanangan Oyo Serendu 5 distrik silakan kau bikin kebun, silakan tanam. Nanti di mana kita akan turun. Jadi ada satu poin penting, pikir hal rahasia bu dalam waktu dekat itu kesahubar no. Lokasi jangan ini, mungkin cocok sebenarnya di sini ya. Kita ada distrik. Pak Yoses, di mana? Sekarang cari lokasi suruh kamu, tetap saya kasih untuk Hulikma. Sekarang ini kamu politik suruh bilang perjuangan suruh oke masuk dalam sistem, jadi gue program. Jadi orang bilang hari kepentingan politik kamu yang saya waktu politik suruh bilang dari. Tapi sekarang saya sudah bupati, dukung di Kibon, uang mau ke sawuk pun yang kita anggap sawuk distrik pasti mau ke sawuk. Kepala kampung tambah sedikit mau ke sawuk. Jadi satu kesarukan lu jangan marah-marah. Itu memang saya janji satu pun itu sudah kepala kampung. Tapi kalau distrik satu jelas. Lambu ekonomi Bu Maseska, Ibu apa silakan terjemahkan. Kemudian jalan kopi dan lain ini saya sudah bawa semua kepala dinas. Mas silakan terjemahkan silakan. Kemudian pasar apa itu Ibu masih ada. Kalau tahun depan itu coba programkan untuk kasih mereka di sini. Ya ini saya perintahkan, bukan barang ada, lu ada. Jadi tanggap sudah di lapangan baru itu ibu ada silakan bagaimana caranya. Kemudian menunggu. Tapi ya semangat kita terus. Edar kok, Bapak sih. Hal yang lain, ya. Tapi itu urusan saya. Bagaimana saya harus pikir, saya harus koordinasi dengan kepala dinas. Bagaimana kita harus pikir. Yang kedua, di wilayah Hulikma 1, Hulikma 2 dia deh. Pelayan berapa? Oh ya, jadi apa? Sedikit ada juga majelis, jadi saya tahu persoalan itu. Jadi yang lain tidak. Hari Hilon hari sedikit saya kasih bantuan sedikit supaya itu beban itu mengurangi. Iya toh. Kemudian kepala dinas pertanian dia sudah bawa sedikit ke Lombok hari. Bagaimana caranya? Tapi NIT efisiensi hari farm. Satu edaran menteri lebih gua harus mulai lakukan itu di sana, karena ini tahun pertengahan tidak bisa. Oke, sedikit nilai motivasi lu, anggaran dorong usulari. Jangan lihat nilai. Memang kita sekarang arah ke situ. 5 tahun ini bukan hanya tahun ini, tidak. 5 tahun. Tahun itu ini pertemuan sangat tidak, baru 5 tahun di Abuk Syukmo untuk 5 distrik no. Kemudian saya lihat di lapangan semangat masyarakat bagaimana kita harus berpikir ke depan. Ulu Kedaro, Bapak Ketua ke Lombok, iya uang masalah hak labuk fu.
Karena ini saya harus turun, saya lihat karena ini negara perintahkan ini ke depan nanti Rasul keluar. Kenaklah bakal, jangan masyarakat pikir bupati tidak kasih uang untuk kenaklah bakal. Pak Kepala Dinas ada uang sedikit untuk motivasi, kemudian kelompok kami itu atur bagaimana, ini sedikit. Tapi jangan lihat nilai sedikitnya. Wah. Mike. No, no, vamos a partir de abuso. No quiero estar más sobre otro lugar. Penghubung Pak Mabel mana? Berdiri. Ini wakil rakyat di wilayah ini. Ya, Pak Serjan ada, silakan berdiri. Itu kita anggota dewan ada 3 ya saya. Jadi itu aspirasi mereka sampaikan itu Bapak Don dengar, karena itu kalau mereka tidak dengar kenapa kamu turun dan lihat itu kan nanti bisa bicara dengan bapak-bapak ini. Nah itu mungkin kita ada posisi itu tidak bisa lagi campur urus kami kasih ini kami buat ini, itu Pak Bupati sudah jawab semua itu saya lihat. Itu ya nanti kita kawal kalau memang tidak sudah sampaikan, tapi kalau tidak tidak berbicara jangan langsung ke Bupati, tanya anggota dewan itu yang kamu utus. Itu karena sekarang ini saya lihat lebih dengar Bupati daripada wakil yang kita pilih. Itu kesalahan yang kita buat, tapi coba biasakan. Harus soroti dia, kenapa kok tidak kerja, soroti, sampaikan. Itu begitu, caranya begitu sebetulnya. Tapi itu tidak apa-apa, ini bukan saya mau ajar, tapi ya mungkin terbuka saja kita bicara rancangan yang telah dilakukan di Distrik Apenaho titik Hulikma. Saya pikir program ini program yang sudah biasa, tapi campur tangan pemerintah sudah mulai dorong. Berarti ya kita beri apresiasi. Ya distrik lain juga harus lakukan serupa. Nah ini mungkin pesan kita lembaga dewan. Kemudian hal lain kita DPR Kabupaten Dalimo semua urusannya di LLIM, tidak ada lagi urusan di luar. Jadi kalau ada aspirasi, ada pemikiran silakan sampaikan ke wakil-wakilnya, supaya karena ada mekanismenya begini. Ada soal oleh masyarakat yang sampaikan dia, pasti dia undang bapak-bapak yang mengurus ini. Bapak lakukan kan tidak? Kalau macam itu dia cepat beri respon. Tapi kalau masyarakat sendiri bicara, itu nanti tunggu ya, nanti tahun depan kah? Atau dia pura-pura banyak. Kalau bicara melalui wakil, saya pikir responnya mungkin lebih cepat. Mungkin hal-hal itu yang kita kerja hari ini dan seterusnya. Itu kaitan aspirasi dan tugas dewan kita di DPR. Dukung pemerintah 100% karena tidak ada lagi yang lawan, yang dukung tidak ada. Itu dulu kemarin, tapi sekarang tidak. Sekarang kepemimpinan hari ini kita mendukung pemerintah daerah supaya semua wilayah ini perhatikan oleh pemerintah daerah. Nah, itu kita ada posisi itu. Dan yang lain kalau usulan pemekaran ya Bapak disampaikan, tapi kita di dewan itu kan tunggu, kita dengar karena janji itu ya harus ditepatilah ya dari waktu ke waktu. Jangan sampai janji terus nanti waktu habis ya dosanya itu di hadapan Tuhan. Ya ini harus antara berkata dan berbuat ini jalan kita jalan sama-sama supaya masyarakat tidak menunggu lagi. Nah itu karena sudah janji berulang kali, jadi saat mungkin terbuka juga sampaikan karena
Kalau di sisi lembaga kita belum ada, tapi di sisi bupati dia bilang ada, jadi kita harapkan cepat. Nah itu. Yang lain ya, saya pikir waktu ini tidak banyak karena saya sampaikan terima kasih banyak. Kita sudah sampai di tempat dan semua hal yang kita mulai Pak David, Pak Gayus bilang kita mulai dari tempat ini pasti hari-hari depan pasti kunir kapan akan didengar, nanti akan dirasakan. Karena terima kasih Ketua Baik dan saya harap kita mulai hari ini dengan hujan tapi akhiri dengan satu senyum semangat. Ya, kami sampaikan terima kasih banyak. Selamat siang untuk kita semua. Waktu 7 kelompok yang mereka buat satu kebun, lokasi yang besar 2 kilometer mereka kerja. Oleh karena itu saya sebagai Bupati Yalimo, saya pernah ikut Zoom dengan Menteri Dalam Negeri Ibu Rizka Haluk, dulu juga mantan PJ Bupati Yalimo. Sekarang dia wakil Menteri Dalam Negeri. Dia panggil Provinsi Papua Pegunungan. Ada 8 kabupaten itu perintahkan, negara perintahkan masyarakat harus bikin kebun. Masyarakat harus piara babi. 2 poin itu penting waktu itu saya tanggap ikut Zoom. Oleh karena itu tidak salah, Ibu Ripka adalah orang Papua Pegunungan. Dia tahu semua proses terjadi. Ekonomi, nilai ekonomi yang tinggi adalah orang piara babi, 1 ekor 50 juta sampai 40. Kemudian ubi ini memang dari turun temurun sampai dengan hari ini. Kalau barang ini tidak ada, tidak mungkin kita bisa jadi orang pejabat, kita jadi sekolah, tidak. Hanya melalui ini kita bisa jadi orang hebat. Maka kita setuju dan kita dukung apa yang Ibu Menteri, Wakil Menteri sampaikan itu. Jadi kami pemerintah Kabupaten Yalimo hari ini secara 5 distrik mewakili kami pencanangan bikin kebun tanam romi di tempat ini. Ini merupakan salah satu program prioritas mendukung dalam hal budaya orang Papua Pegunungan di Kudus orang Yali. Maka 5 tahun kami dorong, jangan lihat nilainya tapi ada motivasi untuk kita harus dorong supaya masyarakat punya komitmen berkebun, piara babi, dorong anak sekolah, dia datang, dia dukung daerah ini. Kami ini hanya 5 tahun, setelah itu anak-anak kami yang akan lanjut untuk membangun Yalimo. Dan ini program prioritas pemerintah pusat, perintahkan pemerintah kabupaten, provinsi. Dan kami punya komitmen, masyarakat tidak boleh bawa proposal ke bupati, tidak boleh. Kamu bikin kebun, bikin apa saja, usaha apa saja yang kelompok maupun perorangan. Kalau bikin kebun ini harus kita lakukan dengan gotong royong. Kelompok sebelum ini pemerintah sangat dukung dan ke depan lakukan begitu. Supaya jangan bikin kebun perorangan itu dia capek sendiri, dia pikir malam tidur bangun, itu tidak. Pokoknya bikin kelompok supaya program ini intinya tujuan kami pemerintah adalah Kepala Dinas Pertanian, dia punya tanggung jawab. Hari ini kami mulai tanam. Mulai proses sampai apa yang kamu tanam di sini, dia ikuti pantauan langsung di mana tempat ini. Tidak boleh kita ambil panen setelah itu langsung kita makan, tidak. Tapi bagaimana kita harus datangkan jadi uang. Nanti fasilitasi kami pemerintah lewat Dinas Pertanian. Mungkin tempat-tempat tertentu ya itu ada jangka panjang, program presiden, ada juga koperasi dan lain. Nanti itu kami perlukan mulai tindak lanjut rancang secara ini. Hanya ini kami tanam. Tapi tanam ini jangan, ini bupati 1 karung ini langsung Bapak pakai waktu. Tidak. Harus tukar dengan sesuatu. Supaya kami pemerintah akan sukses. Tapi kalau model itu anggap kami pemerintah tidak sukses. Orang miar jatuh ke bondu, yoko yari ke bondu. Bagaimana caranya pemerintah awasi langsung sukses. Kiran Jabuk mulai tahun sobon hasil itu panen, bagaimana sampai pertanian ini dia cari orang di mana kita harus andar situ, kita tukar dengan uang. Begitu, jadi tidak bisa tenaga itu main-main saja. Itu dulu, sekarang harus kita sistem berubah supaya melalui ini kita bisa hitung-hitung dapat uang.
untuk kita bisa buat sesuatu kesejahteraan dalam masyarakat hidup di Papua Pegunungan dan khusus di Kabupaten Yalima. Itu tujuan kami. Yang lain-lain silakan. Karena itu saya sampaikan sekali lagi terima kasih masyarakat dukung saya. Apapun halangan apapun tidak, 5 tahun saya menjadi bupati, programnya terus dukung. Kalau awal itu salah pasti kita evaluasi. Saya pikir itu Pak Kadis Pertanian terjemahkan kata-kata saya. Terima kasih.